Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung kembali taklim kita setelah selesai tentang masalah qasar dengan bermacam-macamnya qasar, dan banyak orang yang kadang-kadang kurang memahami atau mendalami tentang qasar. Alhamdulillah kita sudah pelajari tentang syarat-syaratnya dibolehkannya qasar. Di antaranya pepergiannya tidak maksiat. Kemudian harus sudah keluar dari daerah wilayahnya. Niat kurang dari 4 hari. Dan seterusnya kita udah bahas panjang lebar. Sekarang yang mirip dengan qasar yaitu adalah rukhsah lagi, yaitu jama'. Jama' itu adalah dikumpulkan antara 2 sholat. Kalau qasar itu dikurangi. Ini orang kadang-kadang kurang begitu paham. Dipikir jama' itu qasar, qasar itu jama'. Padahal berbeda luar biasa. Syaratnya pun berbeda. Kalau jama' itu mengumpulkan 2 sholat jadi 1 waktu. Zuhur dengan asar. Terus kemudian maghrib dengan isya. Itu yang dibolehkan. Dikumpulkan. Ya imma ditarik ke zuhur, asarnya, atau zuhurnya ke asar. Maghrib ke isya atau isyanya ke maghrib. Itu namanya jama'. Jama' itu dikumpulkan 2. Rakaatnya gimana? Tetap. Namanya jama' itu tetap. Ya, kalau mau dikumpulkan dengan dicampur kebetulan kita qasar, boleh. Nah, namanya jama' qasar. Nah, ini digabung. Tapi qasar, nah ini subhanallah. Jadi jama' boleh, qasar boleh di jama', tapi jama' belum tentu boleh di qasar. Karena kadang-kadang jama' dia tidak musafir. Contoh yang kemarin kita terangkan, yang paling konkret adalah orang sakit. Sakit, boleh nggak qasar? Boleh nggak ya? Kenapa enggak? Karena tidak musafir, kecuali kalau sakitnya sedang musafir. Karena tidak musafir, karena qasar syaratnya harus musafir. Tapi orang sakit yang sudah susah ya, bukan sakit nggak punya duit. Ya enggak, sakit kantongnya, itu bukan sakit, itu puyeng. Ya enggak, obatnya apa? Ambil duit, kelilingin di kepalanya. Betul apa betul? Tunjukkan duit yang gede. Betul apa betul? Kira-kira pusingnya hilang nggak? Tuh, ya enggak. Itu bukan sakit dikit, ini tidak boleh. Tapi kalau sakit sampai susah dia wudu, susah bangun, susah ini, pokoknya menjadikan dia susah, maka boleh dijama'. Boleh nggak diqasar? Boleh nggak diqasar? Yang benar. Kenapa? Nggak musafir. Karena qasar syaratnya harus musafir. Paham apa tidak? Jadi beda kan? Kadang-kadang orang gampang-gampangin sakit jama' itu qasar sekalian. Kesian dia. Nggak boleh. Karena syaratnya qasar harus satu aja. Musafir. Yang enggak itu hadiah dari Allah. Khusus bagian orang yang musafir. Jadi jelas ya. Jangan dicampur aduk. Karena sebagian orang yang di dalam tanda petik orang awam, dia tidak membedakan. Pikir kalau sudah jama' ya qasar. Padahal belum tentu. Jama' boleh tapi tidak boleh qasar. Tapi kebalikannya. Kalau qasar boleh nggak dijama'? Boleh. Walaupun tidak sakit. Nah, kita lagi musafir. Tidak sakit, sehat. Qasar. Kemudian di jama', hadiahnya musafir lebih banyak daripada orang yang sakit. Ini aturan dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, tapi orang sakit mempunyai kemudahan lain. Kalau dianya sakit sampai baru 1 rakaat, terus kemudian kadang-kadang orang tuanya itu sakit, terus kemudian 1 rakaat sholat ngikutin terus tidur. Ada apa tidak? Tidur. Batal apa tidak? Kayaknya bingung. Batal nggak tidur? Rupanya pengikut tidur ini yang nggak jawab.
Batal apa tidak? Nah, iya. Jangan terus lagi ngantuk terus diem. Nanti saya kena. Tidur batal apa tidak? Kalau ghair mutamakin duduknya itu batal. Dia sholat kadang Allah ngikutin anaknya, masya Allah, soleh soleha, ayah ibu ayo sholat, ibunya alhamdulillah nurut, ayahnya juga nurut. Pas lagi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, bacanya susah diajarin, kemudian baru 1 rakaat tidur. Paham apa tidak? Tidurnya kan berbaring, tidak mutamakin. Batal apa tidak? Batal wudunya, sholatnya oke, tapi insya Allah sudah dianggap sholat walaupun 1 rakaat. Qashar 1 rakaat dianggap nggak sholat? Tuh kan, pasukan diam ini, pasukan udah, pasukan tidur aja semuanya. Jawab dong. Kalau qashar boleh nggak 1 rakaat? Kalau ada orang sholat 1 rakaat dalam qashar, batal apa tidak? Sah apa tidak? Kalau yang tadi orang sakit, bisa nggak 1 rakaat? Sah apa tidak? Insya Allah sah di sisi Allah, karena dia dalam keadaan tuhur. Tapi kalau niatnya tuhurnya terus niat qasron rakaataini, boleh apa tidak? Harus niatnya berapa tadi? 4 rakaat. Paham apa tidak? Walaupun ini lebih banyak rukhsahnya dari Allah, tapi ini punya dispensasi yang istimewa dari Allah. Walaupun baru 1 rakaat atau belum sampai 1 rakaat, tapi dia sudah niat sholat, niatnya benar 4 rakaat, walaupun dikerjakan 1/4 sholat, 1/10 sholat, 5% sholat, baru Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian tidur. Memang sakit, bisa apa tidak terjadi? Kemudian sholatnya gimana? Insya Allah diterima oleh Allah. Paham apa tidak? Sholat lagi, gitu lagi, udahlah, udah. Yang penting masuk waktu, diingatkan untuk sholat, kerjakan sholat. Mau ditakdim, boleh apa tidak? Boleh. Jadi sholatnya niatnya 4, tetap tidak boleh niatnya 2. Paham apa tidak? Ini garis bawahi, karena banyak orang kadang-kadang pikirannya udah sakit, safar aja boleh, apalagi tidak. Qashar hanya untuk orang kafir. Paham apa tidak? Kalau jamak, nah ini makanya babnya sendiri atau fasalnya fasal sendiri, tidak dicampur. Aduh. Nah, kita akan masuk ke situ supaya kita jelas. Jadi nanti mudah. Insya Allah. Sudah ada bayangan belum? Karena kadang-kadang bayangannya pakai logika sendiri. Dia pikir ini aja boleh, berarti ini. Nah, nggak boleh begitu. Karena Islam itu udah jelas, ada Quran, ada sunnah. Paham apa tidak? Kita aja menjustis orang lain begini pasti begini, nggak boleh. Takutnya malah suudzon. Betul apa betul? Ya enggak boleh. Apalagi kepada Allah, hukum Allah. Tanian al-jam'u wa qad arafta ma'nahu qabla qalil. Kita sudah tahu sebelum ini, jamak itu digabung. Safar atau tidak safar, yang penting digabung 2 sholat dalam 1 waktu. Ya, beda. Kalau qashar yang 4 rakaat dipotong menjadi 2 rakaat. Jumat itu qashar bukan? Kan zuhur. Yang benar, kalau Jumat berapa niat? 4. Kenapa? Di qashar enggak? Kenapa enggak? Kan waktunya zuhur. Ayo jawabannya gimana? Karena sholat Jumat disyariatkan 2 rakaat. Konon ceritanya, hikmahnya dipotong dari 4 rakaat menjadi 2 karena untuk mendengarkan khutbah.
Itu keistimewaannya khutbah Jumat. Makanya penting apa tidak khutbah Jumat? Diingetin. Cuma kadang-kadang diberi keistimewaan, dipotong 2 rakaat, malah tempat tidur. Ada apa tidak? Jumat masuk, setannya galak-galak. Setan mujar, Rob. Apalagi kalau masjid yang ada tiangnya. Itu kelihatan kelompok-kelompok. Ahzab. Enggak ahzab. Kelompok ini. Kalau ahzab itu hizib, partai-partai kelompok. Paham apa tidak? Berebut. Datangnya cepat-cepat nyari. Kenapa tiang dicari? Sender boleh, nggak ada masalah. Kenapa menyender? Mau nyaman tidur, walaupun nggak dapat senderan kadang-kadang ada apa tidak? Cuma paling nikmat kalau makanya datang Jumatnya cepat apa lambat? Nah, tapi bukan berarti semua yang cepat itu berarti tidur. Tidak. Cuma kadang-kadang datang aja pasti nyarinya. Bukan pasti sih, cuma banyak. Betul loh, betul. Kita lewat aja tahu, kelompok tiang biasanya paling cepat penuh jamaahnya. Betul loh, betul. Ada yang senderan VIP madhab kiblat. Ada yang setengah VIP dari sebelah kiri, sebelah kanan. Betul loh, betul. Ini luar biasa, subhanallah. Nah, itu kalau Jumat bukan, karena memang sholat Jumat itu 2 rakaat. Disyariatkan sholat Jumat 2 rakaat. Hikmahnya apa? Karena dipotong digantikan dengan khutbah. Makanya alhamdulillah sebagian masjid termasuk Nurul Akhyar itu alhamdulillah diingatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa hadisnya. Sebagian masjid lagi anak masuk kadang-kadang nggak diterangkan hadisnya, tetapi diterangkan bahasa Indonesia. Sebagian lagi enggak apa-apa, itu bukannya wajib. Tapi kalau diterangkan, kalau paham baik apa tidak? Baik, maksudnya ngingetin. Jangan sampai lagho, jangan sampai tidur, jangan sampai berbicara ngobrol. Man takallama faqad lagha wa man lagha. Tegas ini. Barang siapa yang ngobrol ketika lagi khutbah Jumat, dia termasuk orang yang lalai. Barang siapa yang lalai ketika khatib sedang berkhutbah, maka Jumatnya tidak sempurna. Paham apa tidak? Nah, ini penting. Enggak. Nah, ini di sini kenapa saya bicara sambung dengan Jumat? Karena sebagian orang dipikir dikosor. Jumatnya dikosor. Kalau Jumatnya dikosor boleh, nanti ada sebagian kelompok lagi mengatakan, tadi dikatakan setiap kosor boleh jamak. Berarti kalau Jumat ada nggak pasukan akal-akalan? Muridnya kelompok siapa? Nah, setan itu pakai akal, tapi akalan. Ya, udah diiklankan dalam Quran. Ya nggak, makanya yang suka akal-akalan seperti siapa? Buktinya mana? Di depan Allah aja akal-akal. Khalaqtani min narin, ana khairun minhu, pakai akal-akalan. Saya lebih baik daripada dia, kan pakai akal tuh. Kalau lebih baik berarti menandingkan antara yang baik dengan yang baik. Terus bisa mengatakan lebih baik. Pakai akal apa tidak? Tapi ini akal-akalan. Makanya syaitan, kenapa kamu tidak sujud kepada aku? Ana khairun. Pakai akal enggak? Saya lebih baik. Berarti dia baik, tapi saya lebih baik. Pakai akal apa tidak? Kalau orang bisa membandingkan pakai akal apa tidak? Yang nggak bisa membandingkan itu yang kadang-kadang akalnya kurang lancar. Atau apa itu PA? Nah, bisa ditanya dia aja.
Kamu mau apa enggak? Diam aja. Ikut. Bener apa enggak ikutnya? Punya akal. Gunakan akalnya. Ya enggak? Kira-kira baik apa tidak? Oh baik. Ikut. Kalau enggak baik, tuh kan. Jangan sampai nanti PA semua. Enggak. Kalau enggak baik, maksiat. Ikut apa jangan, apa ikut atau tidak ikut? Jelas. Jangan orang lain, tapi dianya tidak ikut. Kalau itu Rasulullah yang mengatakan, la yakun minkum rajulun imma'atan. Jangan jadi kalian sebagai seorang yang lembek. Tahu lembek? Imma'ah. Bagaikan tanah yang lembek. Tuh Rasulullah udah ngasih isyarat, melarang. Kenapa? In ahsanan nas ahsantum ma'ahu. Kalau orang buat baik, kamu juga berbuat baik, ikut. Wa in asa'u ahsantum. Kalau mereka berbuat jelek, kamu berbuat baik. Jangan lembek. Kalau lembek itu air tergantung alurnya yang lembek. Enggak tahu kemana, ke rumah, ke kali, ke kampung. Nah ini yang bahaya apa tidak kira-kira? Buktinya kayu-kayu kemarin kemana loh? Kampung-kampung, desa-desa. Habis air suruh jalan di sungai, di kemana-mana. Nah, apakah kita mau begitu? Nah, Rasulullah mengatakan jangan sampai ikut-ikutan. Tapi bukan berarti tidak boleh ikut. Silahkan ikut. Lihat dulu, pakai otak. Benar apa tidak? Halal atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, benar, baik, mendatangkan maslahat, kamu ikutilah dia. Rasulullah yang bilang. Tapi kalau dia tidak baik atau maksiat atau haram ataupun tidak bermanfaat, berbuatlah kamu yang baik. Orang-orang mau ikut silahkan, nggak ikut terserah. Berarti punya apa? Prinsip. Punya prinsip. Prinsip kita ikut-ikutan atau prinsip kita baik atau prinsip kita tidak ikut? Baik. Jangan kita keras tidak ikut. Kalau memang benar, ikutin, jangan ego. Yang penting berbeda. Tampil beda. Ada apa tidak tuh? Supaya paham apa tidak? Supaya terkenal, berbeda kita. Orang lain kemana gini? Enggak gitu. Jangan. Ini menghambat sesuatu. Kalau memang baik, mudjadan. Tangan kamu salurkan kepada dia. Saya ikut kamu karena kamu dalam keadaan benar apa tidak? Tapi kalau tidak baik, sorry, saya tetap akan berbuat baik. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Paham apa tidak? Jadi punya pendirian. Ini kadang-kadang penyakitnya tidak punya pendirian. Udah pokoknya saya ikut dah. Nggak ikut. Bener apa enggak? Betul apa betul? Inilah pentingnya ada akal. Jadi kembali lagi jelas ya. Nah ini jamak begitu juga. Jamak begitu. Jadi salat Jumat itu dikurangi 2 rakaat, waktunya sama, yaitu zuhur. Betul atau betul? Kenapa? Niatnya juga berbeda, bukan salat zuhur. Salat apa? Jumat. Boleh enggak? Sholli fardhu dhuhri raka'ataini ma'muman pada salat Jumat. Boleh apa enggak? Boleh. Ini bukan salat zuhur. Salat Jumat. Ketika salat Jumat ada kaitannya. Kalau zuhur tidak ada kaitannya. Kaitannya dengan apa? Tadi khutbah. Betul atau betul? Makanya diingatkan. Ya enggak? La yatakallamanna ahadun. Jangan sampai ada yang berbicara. Faman takallama faqad lagha. Barang siapa yang bicara ngobrol, maksudnya bicara di sini ngobrol, enggak ada kepentingan. Tapi kalau darurat boleh. Tolong geser dikit. Nah, satunya jawab, terima kasih. Boleh apa tidak? Boleh tadi kalau ngobrol. Tuh lihat tuh, khotibnya teriak-teriak.
khotibnya kalau ngomong nggak jelas, suaranya sengau. Waduh, dibahas kayak gituan. Ada apa tidak? Oh, ini khotibnya condong ke pemerintah. Ini khotibnya anti pemerintah. Dari partai mana ya? Kadang-kadang ada apa tidak? Ini ngobrol, jawab-jawaban. Sampai nggak tahu apa yang diajak di dalam khutbah. Ini orang sedang lagho. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Lagho, lalai. Barang siapa yang lalai, Jumatnya tidak sempurna. Celaka apa tidak? Padahal Jumat tadi sudah diingatkan, innaha sayyidul ayyam, yaitu penghulu hari yang sangat luar biasa. Istilahnya hari Jumat tidak bisa dibedakan dengan hari-hari biasa. Betul atau betul? Nah, ini diingetin, subhanallah. Makanya hati-hati, jangan sampai enggak dengar. Ya enggak, dengerin apa maksudnya, apa tujuannya. Karena khatib Jumat itu penting luar biasa. Lebih daripada ceramah di maulid, lebih daripada ini kalau biasa ya, kecuali kalau maulid membahas sesuatu yang sangat sakral penting, itu karena ada keistimewaan ceramah-ceramah lain. Kalau Jumat kita wajib, khatib pun diatur, betul atau betul? Khatib jangan melenceng, khatib ingatin kepada takwa kepada Allah, khatib jangan cenges-cenges. Apa cenges-cenges apa? Cengengesan. Jangan cengengesan, betul nggak? Tapi kalau ceramah maulid, Isra, apa awal tahun atau acara-acara lagi, kadang-kadang justru yang dicari yang ada apa tidak? Kadang-kadang. Tapi kalau khatib yang cengengesan, boleh apa enggak? Panggil DKM-nya. Kamu nyari yang cengengesan. Betul atau betul? Khutbah Jumat ini serius, jangan main. Makanya diatur rukunnya, masya Allah. Kalau maulid ada nggak rukunnya? Kita manggil orang ceramah, mau oke, tanggal sekian bisa. Rukunnya ini Ustaz, kira-kira gimana? Ada nggak yang manggil sambil rukun? Nggak ada, bebas. Ini maulid, paling diberitahu temanya ini. Tolong kalau bisa tekankan dalam masalah ini. Oke, boleh. Tolong. Tapi wajib tidak. Tapi kalau Jumat tidak perlu pesen. Kalau khatib Jumat yang tahu sudah harus ngikutin rukun. Betul apa betul? Ada alhamdulillah, ada sholawat, ada yang intinya adalah mengajak kepada takwa di khutbah awal, khutbah tani, kemudian ada sholawat, kemudian ada baca ayat Al-Quran, kemudian ada doa. Betul atau betul? Di rukun-rukun nggak boleh. Makanya dulu pernah ada satu orang khatib di Istiqlal nggak pakai sholawat, mungkin lupa kita husnudzon. Itu jadi ramai apa tidak? Ramai dulu. Betul atau betul? Ya, nggak seorang menteri lagi waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Jumat itu beda. Paham nggak? Dikhususkan. Makanya yang tadinya kalau waktu duhur 4 rakaat dirubah. Yang merubah kita apa Allah? Allah. Kalau qashar bukan Allah yang merubah. Allah ngasih dispensasi. Mau 2 silahkan, mau 4. Tapi kata Rasulullah, faqbaluha. Kalau bisa terima, itu hadiah dari Allah. Tapi kalau nggak mau, boleh apa tidak? Tapi kalau Jumat, nggak mau saya 4 rakaat, boleh nggak? Boleh nggak? Imamnya orang khusyuk, imamnya senang sholat, kemudian sholat Jumat 4 rakaat. Bahkan imamnya baik lagi. Para jamaah, karena kita ini perlu bantuan dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita sholat Jumat hari ini 4 rakaat. Sami'na
Betul. Ikuti apa jangan? Benar. Iya kebanyakan. Kalau bisa hari ini 1 rakaat. Mungkin ada yang ikut. 4 rakaat nggak bisa. Kita lagi ada bencana. Salatnya 4 rakaat biar khusyuk. Bencana jangan sampai ke tempat kita. Mudah-mudahan di sana diangkat. Ayo kita salat karena salat yang paling dicintai oleh Allah. Wah berdalil Rasulullah. Ikuti apa jangan? Kenapa? Aku diem. Jawabnya nah, karena itu sudah ditentukan oleh siapa? Allah. Ingat, Allah sudah menentukan salat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kalau qasar boleh enggak? Imamnya bilang, ayo kita salatnya, kita madaran satu rombongan. Ayo salatnya 4 rakaat. Kita lagi musafir ini. 4 rakaat. Kenapa Ustaz? Karena kepingin lah kita santai sedikit, baca, duduk, mengisi waktu ini itu. Setuju? Jawabnya apa? Setuju apa enggak? Setuju. Boleh apa tidak? Bagian lagi enggak, jangan. Itu kan rukhsah dari Allah. Lebih baik diganti dengan doa-doa, zikir, sholawat, ini itu. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau qasar itu boleh. Tapi kalau Jumat ada kompromi? Ada kompromi enggak? Enggak ada. Kalau sudah Allah wajib, tetap wajib. Paham apa tidak? Nah, ini udah diwajibkan. Yang dilarang tetap dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan tegas bahwa ini adalah perintah dan larangan dari Allah. Hatta gurunya, hatta ibu bapaknya, hatta pemerintahnya kalau mengajak kepada yang haram, maka maaf wahai para pemimpin, saya ini sebagai orang Islam wajib mengerjakan perintah Allah. Masalah ada satu rezim, ya enggak. Yang salat Jumat hari ini atau bulan ini di apa? Diliburkan. Bahasa halusnya. Ditiadakan. Terus, oh alhamdulillah pemimpin yang bijak. Boleh. Sami'na. Ini kan keputusan pemerintah. Ya enggak? Wa ulil amri katanya ikut. Tidak, karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena Jumat wajib dikerjakan. Paham apa tidak? Nah, kecuali udzur yang benar-benar. Paham apa tidak? Tidak dikerjakan sholat Jumat berjamaah. Masalah COVID-nya dulu itu sangat ganas. Istilahnya kalau kesehatan apa? Zona merah pekat lagi. Nah, ini baru paham apa tidak? Jangan. Tapi kalau cuma flu dikit ini hati-hati ada super flu. Nah, terus wah ada nih super flu berarti Jumatan libur. Kira-kira ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Benar. Kenapa? Karena tidak terlalu membahayakan seperti yang atau keamanan lagi kurang nyaman. Keamanan yang mana? Keamanan yang sangat luar biasa. Nah, itu baru. Tapi kalau cuma biasa ini itu tetap justru dalam Jumat itu kita mengingat. Nah, betul apa betul? Ada kesempatan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk khutbah. Khatibnya harus di situ. Nah, oh ini keadaan lagi masalah ini, penyakit banyak. Singgung masalah penyakit. Betul apa betul? Karena dalam Islam ada apa tidak itu? Ada, kita harus menjaga kesehatan. La dharara wala dirar. Jangan sampai membahayakan diri kita dan juga jangan sampai membahayakan orang lain. Pakailah. Nah, enak apa tidak kira-kira? Jangan nggak apa-apa.
Kita pun sholat, pasti Allah jaga kita. Loh, sudah bahayanya luar biasa kok begitu. Jangan, anjurkan. Masalah memang betul-betul perlu dijaga jarak. Silahkan buat jaga jarak. Kan harus softnya rapi, tempel dekat ini itu. Kondisi mengajarkan. Itu sunnah, itu jaga jarak, karena menurut kedokteran itu wajib, maka hukumnya wajib. Kedokteran yang adil. Betul, betul. Paham apa tidak? Saf itu adalah sebaiknya alias sunnah, walaupun muakkadah. Tapi kalau yang wajib, qaddimul ahamma minal muhim, dulukan yang lebih penting, yang lebih wajib daripada yang baik. Paham apa tidak? Karena kalau sudah wajib dari Allah dan dari Rasulnya, pasti itu lebih baik, bukan hanya baik. Paham apa tidak? Paham? Jadi kita kalau ada suatu wajib dari Allah, dari Rasulullah, pasti itu lebih baik. Yakin nggak? Makanya perlu dipikir-pikir lagi nggak? Kalau dipikirnya itu dari Allah apa tidak? Ya. Kefahamannya benar apa tidak? Benar. Maka yakinlah itu lebih baik. Itu yang diajarkan kita beriman. Paham apa tidak? Jadi logika kita itu diluruskan oleh Allah, bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha bijak, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kalau sifatnya sudah begitu luar biasa, berarti kebijakannya pasti benar apa tidak? Nah, inilah tugasnya khatib Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Tuh, cepat kamu ingat kebesaran Allah, sifat-sifat Allah. Makanya khatib itu tidak boleh cengengesan. Paham apa tidak? Ini adalah penting, kesempatan, diwajibkan oleh Allah. Sampai waktu zuhur biasa 4 rakaat, 2 rakaat. Terus mau menyanyiakan wahai khatib, khatibnya yang kena. Kalau seandainya khatibnya masih kayak gitu terus nggak beres, DKM terus, DKM-nya kena apa tidak? Kenapa kamu tidak tegas? Ingatin khatib itu bahwa itu adalah salah, bahwa itu tidak benar. Ini kalau tetap juga kasih waktu yang biasanya 2 kali, 3 kali, kasih 10 kali khutbahnya. Gitu sekalian. Jadi bubar masjidnya. Kalau udah diingetin nggak mau, jangan. Ini adalah bahaya, bertentangan. Jadi di situ DKM punya mau betul-betul DKM, Dewan Kemakmuran, memakmurkan masjid atau menggelapkan masjid. Kalau mau harus diingetin dulu, jangan langsung coret. Jangan, ingetin. Nih rukun-rukunnya. Ada rukun, jangan tinggalin. Enggak, ada etikanya. Jelas ke. Ada ayat Qur'annya. Ada pokoknya semua kebaikan dan jelas, dan yang terpenting tujuannya apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Makanya ulama mengajar usikum wa nafsi. Bukan saya nasihati kalian saja. Wa nafsi, diriku. Jangan cengengesan. Jangan bicara-bicara yang memecah belah. Jangan menjustis kepada sebagian golongan, merasa golongan dia paling benar. Tapi golongan yang benar adalah qalallahu qalar Rasul. Paham apa tidak? Jangan terus gini, pas Rajab gini terus dia nggak senang dengan puasa Rajab, terus bicara Rajab. Yang puasa Rajab batalin, itu tidak boleh. Ini kira-kira khatib apa pemecah belah? Ya enggak? Khatib apa pemecah belah? Kira-kira lanjutin apa diingetin? Ingetin. Kalau masih maksa,
Maaf, mimbar di sini bukan untuk Anda. Karena mimbar di sini dibuat untuk pencerahan, bukan untuk pemecah belah. Anda tidak mau puasa Rajab, silahkan. Tapi ada orang yang yakin bahwa puasa Rajab itu betul atau betul? Jadi jangan bikin pecah belah. Khutbah Jumat, woi, yang kunut hati-hati. Bagian lagi, yang tidak kunut tidak sah. Jangan. Karena itu ada perbedaan. Betul atau betul? Bukan forumnya Jumat untuk memecah belah. Jumat adalah forum untuk pemersatu. Bagaimana kita keadaan kondisi negara lagi dalam keadaan gawat. Banyak ini tuh, banyak istighfar. Ayo banyak infak. Ayo ini itu. Ajak untuk kebaikan. Jangan terus kesempatan. Oh, yang belum pasti. Ajak untuk beristighfar, ajak kembali. Mungkin ada maksiat, mungkin dari rakyat, mungkin juga dari pejabat. Oh, ternyata buktinya ini pembalasan yang sangat luar biasa. Ada. Ayo kita kembali lagi. Fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Makanya setelah bicara khutbah awal diajak untuk apa? Untuk bersolawat atau beristighfar? Beristighfar. Enggak ada sallu ala nabi terus kemudian khatibnya duduk. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Yang ada apa? Yang ada apa? Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar. Kenapa? Diingetin tadi. Banyak kita kurang pas, banyak kita kurang taat. Oh, ini banyak tawuran. Bahas masalah tawuran dalam refleksi ibadah. Oh, berarti pendidikan. Oh, berarti ini. Oh, berarti ini. Banyak orang sekarang lagi kena konten game-game yang pada menghancurkan. Sekarang lagi ramai nih. Anak-anak terbawa dengan game-game. Akhirnya anaknya seperti orang gila. Ini lagi ramai apa tidak? Dibahas. Nah, silakan Anda. Bahwa ini adalah siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya, lingkungannya, juga pemerintahnya. Kenapa membiarkan game kekerasan, konten-konten kekerasan, belum lagi yang lain-lainnya. Banyak apa tidak? Silahkan bahas. Ya enggak? Bahas, hati-hati. Ini dan seterusnya. Nah, ini forum Jumat, maka setiap minggu diwajibkan, setiap minggu diwajibkan, setiap minggu maksudnya setiap Jumat diwajibkan apa tidak? Apa sunnah? Khutbah Jumat wajib apa sunnah? Nah, ini adalah wajib. Hatta rukunnya juga wajib. Nah, ini sebetulnya istimewa apa tidak? Mimbar yang sangat istimewa. Harusnya digunakan kesempatan yang baik ini untuk sesuatu kebaikan di kampungnya, di kotanya, di daerahnya, di negaranya. Ini luar biasa. Setiap hari Jumat Allah nikmat. Bukan sunnah. Mau datang boleh, nggak datang nggak boleh. Enggak. Wajib. Kecuali bagi musafir. Tapi kalau musafir yang baik, yang ini kadang-kadang ya tetap mengerjakan. Dan ini penting apa tidak? Nah, kenapa kaitannya dengan ini? Tadi masalah jamak. Jadi Jumat ini tidak boleh jamak. Walaupun sholatnya qashar apa 2 rakaat? Jangan bilang qashar. Jangan bilang qashar. Karena kalau bilang qashar, qashar itu boleh jamak. Otomatis qashar itu boleh jamak. Tapi jamak belum tentu kecuali sholat Jumat. Sholatnya 2 rakaat tapi tidak boleh dijamak. Kalau musafir ya itu lain jamaknya ya enggak. Qasarnya karena musafir, zuhurnya dijamak terus kemudian asar habis ada musafir sholat Jumat. Habis itu bangun kelompok itu terus kemudian sholat asar. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena dia musafir. Paham apa tidak? Terus yang orang kampungnya ikut-ikutan. Wah, ini ada ustadz ini, kiai, orang alim.
ini itu sholat. Wah, mau ikutlah sholat asarnya di jamak takdim. Boleh apa tidak? Padahal orang alim besar ini. Datang masalah dari mana? Datang dari Mekah atau dari mana? Kemudian sholat di Nurul Akhyar. Habis itu dia sholat Jumat, dia dengerin. Subhanallah. Ataupun dia sholat Jumat ikut kepada imam. Kemudian dia dan rombongannya sholat asar jamak takdim. Rakyat atau masyarakat terus ikut. Ya orang alim ikutin aja. Boleh? Kenapa? Katanya ulama harus ikutin. Ulamanya tidak ngajak, kecuali kalau ulamanya yang ngajak. Nah, ini pasti ada sesuatu ini nggak beres. Karena hukumnya tidak boleh dikosor kecuali bagi orang yang musafir. Paham apa tidak? Gak mungkin kalau dia ulama mengajak, ayo kita sholat asar 2 rakaat. Gak mungkin orang alim begitu. Paham apa tidak? Jadi diikutin apa jangan? Ikuti apa jangan? Jangan, karena melanggar. Kecuali kalau dia menerangkan ini ada dalil. Kita sudah belajar, nggak ada. Itu ulama nggak boleh diikutin. Apalagi selain pemerintah boleh diikutin. Kalau haram, melanggar aturan Allah. Orang tua kita melanggar aturan Allah, boleh kita ikutin. Guru aja tidak. Yang diikutin siapa? Aturan Allah, aturan Rasulullah. Jelas apa tidak? Ini untuk supaya kita jangan mudah ikutan. Mulai dididik dari kecil, kita diikuti harus mandiri. Jangan akhirnya dia kalau sudah ikut-ikutan, nanti temannya main tawuran. Bermain sama teman baik apa tidak? Baik. Tapi kalau tawuran, solidaritas. Masa kampung sebelah orang baik-baik dia lagi dibully terus kita diam? Harus kita solidaritas, pembelaan teman-teman baik. Ikut tawuran. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Solidaritas pada tempatnya. Kenapa tidak boleh? Kan bela teman, kawan, kampung sebelah, tetangga sebelah. Tidak, bela dalam kebaikan. Sampai Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Bela saudara kamu yang zalim atau yang didolimi. Sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, yang didolimi pantas kita bela. Betul atau betul? Secara logika benar gak? Ada orang digebukin, kita belain gak? Tidak ada masalahnya, tidak ada salahnya. Ya enggak? Boleh dibela apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus, jangan diam. Ya, kata Rasulullah. Berarti pakai akal sahabat Nabi. Kenapa yang zalim, yang gebukin kok dibela? Aneh apa tidak? Suruh bela yang zalim. Orang jambret, tahu jambret? Apa itu jambret? Merampas barangnya orang lain tanpa dengan hak. Zalim apa tidak? Suruh dibelain. Kira-kira gimana? Masuk akal nggak? Terus, nah, kenapa? Akal kita masih pendek. Makanya bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, kaifa zalim? Yang zalim kok dibelain? Bagaimana caranya? Bagaimana? Bukan menantang Rasulullah. Nggak bisa ya Rasulullah. Enggak. Bagaimana ya Rasulullah, orang yang zalim kita bantu? Bantunya gimana? Bantunya gimana? Antamna'ahu minadh dhulm. Kata Rasul, cara belanya orang zalim, cegah dia daripada berbuat zalim. Jadi sebelum berbuat, ini ada tanda-tanda mau kekerasan. Cegah dulu. Nah, itu membela orang zalim apa tidak? Membela supaya dia tidak berbuat zalim. Tahu ini duit banyak. Biasanya dulu-dulu ini kalau pejabat kesempatan bancakan alias korupsi ada berarti dulu. Nah, ini tahu sebelumnya cegah.
Cegah dulu, ingetin bahwa itu adalah uang rakyat. Hati-hati kalian, itu adalah haram. Kalian dilihat, kalian akan kena sanksi. Bahkan jauhkan daripada orang-orang yang masih meragukan. Jangan orang meragukan ditaruh di tempat duit basah. Kira-kira membantu apa menolong gitu. Udah tahu ini karakternya dia adalah korupsi, demennya dia dari dulu memang sudah biasa begitu karakternya. Sulit apa tidak kadang-kadang berubah. Ditaruh di tempat yang basah. Kira-kira itu mencegah apa jeburin? Nah, itu kata Rasulullah. Cegah antamna'ahum minadh-dhulm. Cegah dia dari kezaliman. Gimana? Jauhkan. Itu kalau orang besar. Kalau anak-anak bagaimana? Ini kawasannya gini. Ini udah biasa memang berteman dan ikut-ikutan. Terus dibilangnya aja, jangan kamu ikut-ikutan, ya? Iya, bilang iya. Tapi mainnya sama orang yang suka tawuran. Kira-kira orang tua bijak apa tidak? Enggak. Jauhkan. Kasih mainan lain, tunjukkan teman-teman yang lain, kasih kegiatan yang positif. Jangan terbiarin, kamu boleh ke sana, tapi jangan ya hati-hati ikut-ikutan. Udah karakternya dia itu luar biasa. Kalau tawuran bukan lagi sembarangan, paling depan dia. Cuma dinasehati aja, tapi dibolehkan ke situ. Kira-kira menjeburin gak ini orang tua? Cegah apa jangan? Nah, itu kata Rasulullah. Cegah daripada berbuat zalim. Ini kok bisa dia berbuat zalim? Oh, karena dia berteman, karena dia sudah kebiasaan, karena ini. Jadi gimana caranya? Pindahkan di tempat yang lebih aman. Paham apa tidak? Penting apa tidak ini? Nah, jadi membela orang yang zalim boleh apa tidak? Dengan syarat bijak, menjauhkan dari kezaliman, memberikan pencerahan, memberikan ini dan seterusnya. Di antaranya kuatkan imannya. Paham nggak? Untuk merubah dari kebiasaan yang tidak baik. Paham apa tidak? Oh, jangan ini itu kasih handphone. Memang sudah senangnya di situ. Kira-kira jarinya lebih cepat apa akalnya? Tuh yang jawab cuma satu. Biasanya akalnya lebih cepat apa jarinya? Terus dikasih handphone. Nah, di sini. Tapi kan dia udah dinasehatin. Dia memang udah kebiasaan, jarinya udah di situ. Diomongin kayak jauh. Konten-konten yang tidak baik. Oh, nggak bisa ini tuh. Lenyapkan. Atau dikasih sesuatu yang menjadikan orang tidak bisa membuka. Kalau memang benar-benar mencegah dari kezaliman. Paham apa tidak? Enggak boleh maksiat, tapi tempat maksiatnya tetap dibuka. Gimana nih? Betul apa betul? Harusnya tempat maksiatnya apa? Jauhkan, atau kalau perlu betul apa betul? Jangan ini dibuka tuh pencerahan. Itu kan tugasnya Ustaz ngasih iya. Mau berbusa-busa ustadznya kalau keluar rumah di situ tempat maksiat. Betul apa betul? Nah, ini Rasulullah bijak luar biasa. Jadi kita harus sayang sama semuanya. Cuma sayangnya sama apa beda? Beda. Kalau ini jangan sampai berbuat yang enggak zalim, yang matlub cepat-cepat selamatkan. Dengan cepat, dengan kekuatan, dengan akal, dengan uang, dengan apa saja. Ya enggak? Tapi kalau yang zalim, cegah daripada sebelum dia berbuat perbuatan yang keji. Antamna'ahu minadh-dhulm. Cegah daripada perbuatan kezaliman. Enak apa tidak ajaran Rasul? Jadi semuanya selamat apa tidak? Yang mau didolimin selamat, yang berbuat dolim selamat. Kira-kira penjara kosong nggak? Dikit paling kalau yang nekat. Betul. Sekarang penjaranya penuh. Akhirnya hukumnya yang dirubah. Udah nggak usah penjara. Yaitu apa? Pidana
sosial katanya. Kerja sosial ini lagi rame-rame, betul apa betul? Nah, kenapa mereka itu sampai apa namanya tuh cover apa tuh? Cover over. Nah, bukan cover, over capacity. Lagi rame apa tidak tuh? KUHP yang baru tuh. Ingat apa tidak tuh? Nah, enggak dicegah. Bagaimana ininya? Nah, ini perlu kajian-kajian yang seperti ini dan praktek yang nyata. Penting enggak masjid? Penting enggak salat Jumat? Penting enggak khatib yang benar? Ini di sini luar biasa. Paling tidak taklim seminggu sekali di dalam salat Jumat. Belum lagi taklim-taklim yang lainnya. Ini penting. Ini dalam Islam udah wajib salat Jumat. Betul loh, betul. Karena ada khutbahnya. Khutbahnya wajib didengar dan khatibnya wajib ngikutin aturan. Tidak boleh cengengesan. Untuk cengengesan maknanya banyak. Bisa ketawa-ketawa ataupun melecehkan golongan, membesarkan golongan atau memuliakan golongan. Ini kecuali yang dimuliakan dan dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Silahkan cerita tentang Fir'aun boleh karena yang cerita Allah, cerita boleh. Tapi golongan-golongan jatuhkan padahal belum tentu. Nah, ini nggak boleh. Kalau dalam Al-Quran sudah pasti apa belum? Pasti apa belum? Nah, boleh cerita itu. Tapi kalau yang ini hati-hati. Ini Jumat bukan forumnya. Nanti di tempat lain kamu bahas semua ini tuh. Jumat semuanya datang. Tidak boleh dicegat. Kamu golongan apa masuk ke masjid ini? Golongan ada gitu apa tidak? Boleh apa tidak itu? Nah, boleh semuanya. Ya, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Nah, semua orang-orang beriman. Ya, enggak mau kelompok A, partai A, partai B, silahkan masuk, kasih nasihat. Usikum wa nafsi, dan diriku juga tidak boleh sembarangan, dan kalian tidak boleh. Ayo usikum wa nafsi, kembali kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi manfaat. Ini karena berhubungan dengan jamak. Jadi jangan sampai nanti kita tidak ada ilmu, dibilang Jumat 2 rakaat berarti seperti kosor. Nah, akal-akalan nih. Mulai setannya masuk apa tidak nih? Kalau begitu, kemarin di dalam kitab kita belajar atau ada yang ngajar atau di YouTube mengatakan kalau kosor pasti boleh jamak. Sedangkan sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu sama dengan kosor. Gurunya siapa itu? Betul. Jadi mari kita sholat asar jamak takdim. Wah, aliran apa namanya ini? Kok pada diem bilang sesat aja berat. Aliran apa itu? Jumat, bukan kosor. Nah, ini pentingnya taklim bukan dari bukan dari YouTube, bukan dari apalagi namanya tuh, ya, macam-macam sudah, atau TikTok udah diketok masih ikut lagi. Nah, kalau tok kan lebih keras, betul, sudah di-tik. Nah, tapi pada senang di TikTok ini. Nah, ini jangan. Dengan majelis kita tanya, dengan ini guru siapa yang dia mau, siapa yang dia ini silahkan, tidak ada masalah. Tetapi guru yang benar, paham apa tidak? Ini hati-hati. Jama' waqad arafta ma'nahu qabla qalil, sudah tahu. Rawal Imam Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salatul dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal 'isya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari
dari riwayatnya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW dulu, karena Abdullah bin Abbas yang sering bersama Rasulullah, karena dari mulai masih kecil remaja bersama Rasulullah SAW. Ya jema' dulu Rasulullah pernah jama' antara sholat duhur dengan asar ketika sedang bepergian. Oh, berarti jama' boleh ketika kita bepergian. Berarti bepergian boleh qashar dengan syarat-syaratnya. Maka ketika qashar boleh, betul. Tapi belum tentu ketika kita boleh jama' boleh qashar, nggak boleh. Nggak masalah. Hujannya lebat, banjir ini tuh pas sholat Jumat. Ayo kita sholat asar, takut nggak kembali lagi, susah untuk berjamaah. Sholat di jamaah takdim, oh silahkan. Tapi boleh nggak qashar? Nah, nggak boleh karena bukan musafir. Tapi kebalikannya, ketika lagi musafir, walaupun tidak ada apa-apa, boleh dijamaah. Paham apa tidak? Paham? Ini dalilnya. Rasulullah ketika lagi musafir, ya enggak, ala dhahri sairin, di atas kendaraan ketika sedang sair itu di perjalanan. Maksudnya perjalanan apa? Safar, keluar dari wilayahnya dan melampaui batas niat, batas apa namanya? Iya, wilayah, dan ada masafah. Ya enggak, sekitar 82 kilo. Ya enggak. Tuh, dijama' zuhur dengan asar, dan isya yajma'u bainal maghribi wal isya, dijama'. Jadi bepergian boleh. Di dalam tidak bepergian boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Itu jama'. Tapi kalau qashar hanya ketika sedang bepergian. Tolong ini di garis bawahi benar-benar, karena banyak orang kadang-kadang rancuh. Ya enggak, dipikir jamak ya boleh qashar. Enggak, kalau qashar boleh jamak, tapi kalau jamak belum tentu. Kalau musafir boleh. Nih dalilnya Rasulullah. Dia qashar, dia jamak. Atau musafir tapi tidak qashar, jamak boleh. Karena qashar itu pilihan. Ala dhahri sayrin ay musafiran. Wa rawal Imam Muslim anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk. Ibnu Abbas pernah bersama Rasulullah sedang musafir bareng-bareng di dalam ghazwat Tabuk. Fa jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashr. Rasulullah itu menjama' antara zuhur dengan asar, wal maghribi wal isya, maghrib dengan isya. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, qultu li Ibnu Abbas ma hamalahu ala dhalik, qala arada an la yuhrija ummata. Kenapa Rasulullah kok jamak? Rasulullah kan senang sholat, Rasulullah qasad. Katanya Abdullah bin Abbas menerangkan, sebagai ulama menerangkan, karena beliau paham dari Rasulullah. Makanya tugasnya ulama menerangkan, bukan membuat hukum. Menerangkan. Paham apa tidak? Bukan membuat hukum. Mufti menguatkan, memilihkan mana yang lebih benar menurut beliau, tapi bukan membuat hukum. Paham apa tidak? Jangan salah paham. Mufti bukan membuat hukum, tapi memberi kekuatan hukum yang ada, lebih pasnya yang mana. Paham nggak? Kalau tidak ada, kiasnya kemana? Baru keluar fatwa. Bukan dari dirinya. Oh kalau begitu sholatnya qashar itu 2 rakaat. Ini sangat penting. Maka mengeluarkan fatwa qashar boleh 1 rakaat. Boleh nggak mufti begitu? Kenapa? Tidak boleh. Kan ini lagi genting banget. Tidak boleh. Atau mengeluarkan fatwa, kalau begitu sholatnya diqashar, orang yang sudah sakit luar biasa. Tidak boleh. Jamak boleh, tapi qashar tidak boleh. Itu nanti orangnya tidur. Orangnya kadang-kadang sakit, baru Allahu Akbar aja udah tidur. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya tetap 4
rakaat. Tidur hadiah dari Allah, tidur kan dari Allah. Apa tidak ingat ada hadis Rasulullah SAW? Barang siapa yang lupa atau tertidur, maka dosa enggak kalau dia meninggalkan perintah Allah? Tidak dosa. Ingat apa tidak? Ada hadisnya apa tidak? Nah, itu udah jelas. Jadi jangan terus sesuatu ini. Nah, Rasulullah ketika sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, seorang ulama besar, sahabat Nabi ahli tafsir, itu mengatakan ketika ditanya, "Ma hamalahu ala dzalik?" Ya enggak, qultu li Ibnu Abbas. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, itu kenapa Rasulullah begitu dijamak antara dua salat dijadikan satu waktu? Ya enggak? Tujuannya arada an la yuhrija ummatah. Dia tidak mau menyusahkan umatnya. Tapi Rasulullah berhak apa tidak? Berhak apa tidak? Berhak. Karena Rasulullah diutus oleh siapa? Oleh Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Ini kadang-kadang kayak ginian digunakan oleh aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat mengatakan, oh tidak boleh, saya juga penerus Rasul, maka sholat dalam sehari cuma satu waktu karena nggak mau nyusahin umatnya. Keren apa tidak? Sesat apa tidak? Nah, inilah aliran sesat. Sholat dalam satu hari cuma 3 waktu, nggak mau nyusahin umatnya. Sesat apa tidak? Nah, ini hati-hati karena ini sudah divonis, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Jangan mempermudah sesuatu yang sudah dibikin mudah. Rasulullah sudah bikin mudah. Terus kamu mau lebih dari Rasulullah? Nah, ini sekarang timbul kadang-kadang. Seperti Musailamatul Kadzdzab. Dulu Rasulullah ada zakat, gini kasih mudah. Musailamah narik jamaahnya bagaimana? Saat ini aku tidak adakan lagi zakat. Umat Islam tidak wajib bayar zakat. Oh, yang bahlul-bahlul pada ikut enggak? Nah, ikut urusan duit. Ya enggak, sesat apa tidak itu? Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Namanya perang Riddah. Ingat apa tidak tuh? Nah, di situ hati-hati. Jangan mempermudah yang sudah dibikin mudah. Allah sudah bikin mudah langsung dari Allah atau melalui Rasulullah. Ada apa tidak? Nah, ini. Jadi jangan salah paham. Ini kadang-kadang aliran sesat kan begitu. Bikin mudah. Akhirnya pengikutnya pada ikut apa tidak? Masih ada nggak begituan? Masih ada sebagian daerah. Nah, itu namanya aliran sesat. Paham apa tidak? Sudah digariskan oleh Allah, termasuk sholat, ya enggak, jamak, qashar. Nah, ini biasanya kesempatan. Karena ada jawaban begini. Qalat arada an yuhrija alla yuhrija ummata. Karena Rasulullah tidak mau bikin susah umatnya. Nah, Rasulullah ketika tidak bikin susah, itu izin siapa? Izin siapa? Allah. Perintah siapa? Allah. Cuma keluar dari Rasulullah. Tapi kalau ulama, dari siapa? Saya dapat wahyu. Di mana? Gunung Sindur. Gunung apa dulu? Apa? Sindur, bukan Sindur. Ada nggak dulu yang pelatih badminton di Polda kalau nggak salah? Ada apa tidak? Bukan pelatih di Polda, dia lari ke Polda minta pertolongan. Katanya dapat wahyu di Gunung Sindur. Dulu ada apa tidak tuh? Aliran apa itu? Ada apa tidak? Nah, belum lagi yang lain-lainnya banyak. Nanti perempuan begini, ini begini. Wow, ibu-ibu ikut. Karena ada kemudahan bagi ibu. Ibu ini enak kalau begini nih. Oh begini. Astagfirullahaladzim. Ulama hanya menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dari dia. Cuma gayanya, caranya, ilmunya, menjelasannya itu bagian dari ulama. Tapi hukumnya, kepastiannya harus dari Allah dan dari Rasul.
Paham apa tidak? Nah, pendapat boleh karena ada permasalahan pendapat. Nah, pendapat itu boleh diambil, boleh tidak. Karena ada dua hadis atau kefahamannya yang berbeda atau Quran, dia pendapat dia saya lebih condong ke sini, boleh itu. Tapi kalau mengatakan menurut saya ini harus ikuti saya, nah, Anda itu bukan nabi, apalagi rasul. Sudah ditutup belum sama Allah? Sudah. Buktinya mana ditutup? Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ikuti Quran. Quran itu siapa? Nabi. Nabi itu siapa? Yang ikuti sempurna Al-Quran. Paham apa tidak? Jadi jangan sampai dibedakan antara Nabi dengan Quran. Nabinya meninggal, tapi Qurannya masih ada apa tidak? Nah, itu sebagai pegangan. Kenapa Quran dilestarikan? Karena untuk menjaga syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kitab-kitab lain tidak dijaga. Maka selesai Nabi lain, pindah ke Nabi lain, pindah ke Nabi lain. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai hari kiamat. Tidak ada lagi Nabi, ikutin. Nah, la yuhrij. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah. Saya mengajarkan ini pelan-pelan. Kenapa? Karena ini banyak yang disalahfahamkan antara jamak dengan qasar. Insya Allah faham apa tidak? Nah, faham apa tidak? Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, berikan ilmu yang bermanfaat, beritahu kepada diri sendiri, pulang dari majelis beritahu keluarganya. Jadi supaya ada pencerahan, jangan sampai perdebatan. Masalah ini yang sepele, ini ada koridornya, ada aturannya. Teman-teman kita di tempat pekerjaan, tempat main, kita ceritakan tentang masalah hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, supaya jangan sampai ada perpecahan. Pendapat boleh ulama, tetapi kepastian itu harus berdasarkan dari Quran dan dari Sunnah Rasulullah. Ulama kita hargai pendapatnya, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik. Silahkan, semuanya kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana